Halo pemirsa, saya Olivia Fibri dalam acara Fast News membahas berita terupdate dan teraktual. Infrastruktur jalan adalah elemen yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, bagaimana jika jalan yang dilalui justru membahayakan? Inilah yang terjadi di salah satu sudut kota Kendari, tepatnya di samping Kali Kadia. Jalan rusak parah, berlubang dan sebagian badan jalan amblas ke arah sungai. Terkait itu, jurnalis kami yang melaporkan langsung dari lapangan mengenai kerusakan jalan di Kali Kadia. Baik pemirsa, saya sedang berada di jalan rusak yang berlokasikan tepat di samping Kali Kadia. Bisa kita saksikan secara langsung di mana jalan ini sangat rusak parah, yang berlubang dan juga mengganggu aktivitas para pengemudi dan masyarakat yang tinggal di area sini. Baik, saya sudah menemukan satu narasumber yang akan saya wawancarai yang tinggal di daerah Kali Kadia. Permisi Bu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Bu Diana. Baik Ibu, terkait dengan jalan rusak yang tepat berada di samping Kali Kadia, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apa keluhan Ibu mengenai jalan rusak ini dan apa dampaknya bagi pengguna jalan sekitar di sini? Kalau itu banyak sekali debu di sini. Ya, terus maunya itu harus diperbaiki biar bagus jalanan depan, tidak banyak debu. Sejak kapan ini jalannya rusak begini, rusak parah begini? Oh, sudah lama. Semenjak saya di sini sudah rusak memang. Terus apa harapan tak ke depannya untuk jalan ini? Harapannya di sini menjadi perbaiki biar tidak banyak debu di sini, biar bagus juga jalanannya. Baik Bu, mungkin itu saja. Makasih Bu. Jalan ini merupakan akses vital yang menghubungkan Kelurahan Kadia dengan wilayah lainnya di Kota Kendari. Setiap hari ratusan kendaraan, baik roda 2 maupun 4 melintasi ruas ini. Sayangnya, jalan yang berada di tepi kali ini terus terkikis. Tidak ada pembatas yang memadai antara jalan dan sungai, membuat bahaya longsor selalu mengintai. Aspal yang sudah retak-retak, lubang yang menganga di beberapa titik, serta genangan air yang muncul saat hujan turun, membuat jalan ini sangat membahayakan, terutama bagi pengendara motor. Kerusakan jalan ini berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain memicu kecelakaan, kondisi ini memperlambat akses warga, terutama saat membawa hasil kebun, berangkat kerja, atau mengantar anak ke sekolah. Sejumlah pengemudi ojek online dan sopir angkut pun mengaku terpaksa menghindari jalur ini karena sering menyebabkan kerusakan pada kendaraan mereka. Meskipun sudah banyak keluhan disampaikan, warga mengaku belum pernah melihat adanya petugas yang datang meninjau atau memperbaiki jalan. Bahkan beberapa tanda peringatan dan penghalang dipasang secara swadaya oleh masyarakat. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya respon dari instansi terkait dalam menangani persoalan infrastruktur yang menyangkut keselamatan publik. Jalan rusak di samping Kali Kadia bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga menyimpan potensi bencana. Masyarakat berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan sebelum ada korban lebih lanjut. Jalan bukan sekadar penghubung, tetapi juga simbol keselamatan dan kenyamanan. Pemerintah daerah harus lebih sigap menangani infrastruktur yang rusak, apalagi yang sudah membahayakan. Kami akan terus memantau perkembangan di Kali Kadia dan semoga perbaikan segera dilakukan. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa. Influenza, migrain, diare, dan tipes. Pasti kalian mengenal penyakit umum ini. Biasanya saat kita menderita penyakit-penyakit tadi, kita akan merasakan hal yang tidak nyaman pada tubuh dan cepat-cepat mencoba untuk menghilangkan ketidaknyamanan itu. Salah satunya dengan mengkonsumsi obat-obatan atau melakukan konsultasi ke dokter. Tindakan ini umumnya dilakukan seseorang ketika mengalami keluhan pada fisiknya. Namun menjadi berbeda ketika kita berbicara mengenai orang yang mengalami keluhan pada kondisi mentalnya. Kesehatan mental di Indonesia masih sering dianggap sebagai hal yang sepele.
Stigma negatif juga sering diberikan kepada orang-orang yang pergi melakukan konsultasi kepada profesional dalam bidang kesehatan mental. Dengan adanya stigma ini, orang menjadi berpikir 2 kali untuk memeriksa kondisi mentalnya. Belum lagi, nggak sedikit orang-orang yang meluncurkan komentar negatif kepada orang yang mengalami keluhan mental. Mereka sering dinilai sebagai orang-orang yang lemah dan baperan. Bahkan, ada juga yang bilang kalau mereka ini kurang iman. Tentu kondisi ini bukan membuat orang yang mengalami keluhan pada kondisi mentalnya semakin membaik. Hal ini malah semakin memperburuk kondisi mereka. Sudah pasti, dengan penderita gangguan mental yang tidak mau melakukan pemeriksaan karena menghindari stigma dari lingkungan, dan juga lingkungan yang tidak memberikan dukungan serta menganggap remeh terhadap keluhan mental, membuat angka penderita gangguan mental semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sendiri, Kementerian Kesehatan Indonesia mengatakan kalau ada peningkatan sebanyak 6,5% pada kasus depresi. Dan ini hanya dari depresi saja, belum termasuk gangguan mental yang lainnya. Informasi selanjutnya pasti akan membuat kalian lebih terkejut lagi. Gangguan-gangguan mental ini juga ternyata sudah muncul pada anak-anak dengan usia di bawah 20 tahun. Berdasarkan data dari UNICEF, jumlah penderita gangguan mental di usia 10 hingga 14 tahun berada di angka 44.647.000. Dan pada anak di usia 15 sampai 19 tahun sebanyak 44.563.000. Dengan budaya pemberian stigma dan menganggap remeh gangguan mental, tentunya semakin membuat anak kesulitan untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan. Kondisi ini tentunya dapat memperburuk kondisi mental anak. Dan lebih parahnya, anak bisa saja memunculkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Kabar buruknya, hal ini sudah terjadi. Berdasarkan data lain dari UNICEF, ternyata kematian yang dikarenakan bunuh diri pada anak usia 15-19 tahun berada di posisi keempat di tahun 2019 kemarin. Bahkan, angka kematian anak yang disebabkan HIV digabungkan dengan angka kematian anak karena tenggelam masih belum bisa menyaingi jumlah angka kematian anak yang disebabkan oleh bunuh diri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam menekan jumlah peningkatan angka penderita gangguan mental atau bahkan angka bunuh diri? Salah satu upaya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menambah wawasan mengenai gangguan mental. Karena pada dasarnya, banyak orang yang memberikan stigma negatif pada penderita gangguan mental adalah orang-orang yang tidak memahami secara baik mengenai gangguan mental itu sendiri. Oleh karena itu, di sini kami mencoba untuk memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesehatan mental. Namun perlu teman-teman perhatikan, informasi yang kami berikan adalah informasi yang masih sangat sederhana. Di sini, kami mencoba untuk menumbuhkan rasa keingintahuan teman-teman, agar teman-teman semua tertarik untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Kembali lagi bersama saya Olivia Fibri dalam acara Flash News, membahas berita teraktual dan terupdate. Pasar Sentral Kota Lama yang dulu menjadi pusat perdagangan di jantung kota Kendari kini mengalami penurunan drastis dalam jumlah pengunjung. Beberapa pedagang mengaku sejak beberapa bulan terakhir, omset mereka menurun hingga lebih dari 50%. Para pedagang berharap ada perhatian lebih dari pemerintah kota, terutama dalam pembenahan infrastruktur pasar dan promosi agar pengunjung kembali ramai. Sebab bagi mereka, pasar bukan sekedar tempat berdagang, tapi sumber kehidupan. Pasar Sentral Kota Lama bukan hanya bangunan tua, tapi warisan ekonomi yang harus dijaga. Sepinya pengunjung tak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga ada pada perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Misi Kak, boleh tahu dengan atas nama siapa? Cinang. Siapa? Cinang. Oh, Cinang. Baik, saya di sini ingin mewawancarai seputar pasar sentral ini. Bagaimana menurut Tak pasar sentral yang sudah mulai sepi pengunjung ini? Ya, karena mungkin kondisi pasarnya juga nih. Iya. Orang malas masuk karena depan pasar itu kotor. Iya. Mungkin karena pengaruh di KB juga itu rame, jadi pasar sekarang pengunjungnya kurang. Sudah sepi sekali dia ini. Nggak kayak kemarin-kemarin.
Terus apa nih? Sebenarnya bagus ini pemerintah tuh udah kasih rehab dulu nih, bagus supaya pengunjung mungkin apakah fasilitas apakah yang ada tambah. Terus di sini pasti sangat berdampak sama penghasilan tadi. Iya, kan biasa sekian ini terlalu jauh dari biasanya tuh karena ini kita lihat nih tinggi sekali. Iya. Apa harapan tak ke depan supaya ini pasar bisa ramai kembali? Kalau bisa dikasih lantai 1 saja, tak? Karena kalau lantai 2 setengah mati aja eskalatornya tidak jalan. Malas juga orang biasa naik di sini kan. Lebih bagus direnovasi misalnya dulu supaya mungkin banyak pengunjung kalau satu lantai. Baik Kak, mungkin saja terima kasih. Oke. Pasar tradisional tetap memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi rakyat. Diperlukan langkah konkret dari semua pihak untuk mengembalikan geliat pasar rakyat seperti Pasar Sentral Kota Lama Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Olivia Fibri, pamit undur diri. Menerapkan gaya hidup sehat menjadi hal yang paling penting. Pasalnya menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor risiko kesehatan global yang utama. Apalagi dengan kemajuan teknologi pangan, produksi makanan olahan pun semakin meningkat. Tidak hanya itu, karena kemudahan teknologi, gaya hidup tidak sehat membuat tubuh rentan terserang berbagai jenis gangguan kesehatan seperti diabetes, penyakit jantung dan kanker. Dalam video kali ini Dunia Sehat telah merangkum langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk memulai gaya hidup sehat. 1. Konsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Ini termasuk protein, karbohidrat, serat, mineral dan vitamin. Hal ini sangatlah vital, supaya tubuh dapat tumbuh, berkembang, serta menjalankan fungsinya dengan maksimal. Tidak hanya itu, cara pengolahan makanan pun wajib diperhatikan agar tidak merusak zat gizi di dalamnya, sehingga makanan yang dikonsumsi tetap memberi manfaat. 2. Rutin berolahraga. Setidaknya, lakukan olahraga selama 30 menit setiap hari jika kamu ingin memiliki tubuh yang sehat. Kamu juga dapat melakukan aktivitas aerobik sedang seperti jalan kaki setidaknya selama 150 menit atau aerobik kuat seperti berlari setidaknya 75 menit dalam 1 minggu. Sementara itu, latihan kekuatan untuk semua kelompok otot disarankan untuk dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 minggu. Jika kegiatanmu didominasi oleh aktivitas sederhana, pertimbangkanlah untuk bergerak aktif setiap hari. 3. Mengelola stres dengan baik. Tidak dapat dimungkiri, stres juga termasuk salah satu hal yang harus kamu hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Memang beban hidup yang berat bisa mendatangkan stres, tetapi kamu harus pintar-pintar mengolahnya. Saat stres melanda, maka gejala fisik yang bisa kamu rasakan adalah sakit kepala, sakit perut, meningkatnya tekanan darah tinggi, dada terasa sakit, hingga sulit tidur. Untuk mengatasinya, kamu bisa mengambil waktu untuk bersantai dan melakukan hal yang kamu senangi. Beberapa hal, seperti yoga atau meditasi, juga bisa dilakukan agar kamu terhindar dari stres. Selain itu, penting juga untuk bersyukur agar pikiran dan hati tetap tenang. Kesehatan rohani juga akan memengaruhi kesehatan secara fisik secara keseluruhan, sehingga keduanya tidak bisa kamu abaikan. 4. Rutin memeriksakan kesehatan. Salah satu langkah untuk menerapkan pola hidup sehat adalah memeriksakan kesehatan secara rutin. Sebab, terdapat beberapa manfaat dari hal tersebut, antara lain mendeteksi masalah medis saat ini atau yang sudah muncul tapi belum terdeteksi, menilai risiko masalah medis di masa depan, mendorong kamu untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Selain itu, melakukan pemeriksaan kesehatan juga merupakan waktu yang tepat untuk memeriksa gaya hidup kamu untuk melihat perbaikan apa yang dapat dilakukan. 5. Istirahat yang cukup. Untuk mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, kamu juga bisa mendapatkannya dengan beristirahat yang cukup.
Pastikan jam tidurmu selalu terpenuhi dan membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama. Jika merasa sulit tidur, kamu bisa mencoba mandi air hangat, membaca buku, atau mendengarkan musik untuk membuat tubuh lebih rileks dan semakin mudah terlelap. Nah, bagaimana guys? Sudah siap untuk memulai gaya hidup sehat? Semoga kamu berhasil ya. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Mengenal nama Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ab, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Mengenal